Advokat Senior Dolpi Rompas SH.MH. Advokat sebagai penegak hukum mempunyai etik. Kisruh antara advokat Horman Paris dan Rasman Arif yang menjadi tontonan publik, menjadi contoh yang tidak baik bagi advokat muda Indonesia. Advokat harus menjaga tingkah laku kita. Jangan sampai kita atau mengeluarkan pernyataan yang tidak patut, baik terhadap lawan maupun terhadap rekan seprofesi. Ini kan sesama advokat ini. Ya. Seprofesi jadi bang. Iya, seprofesi harusnya dijaga tingkah lakunya. Kita harus menjaga kehormatan. Apalagi kan kita disumpah. Ya lihat dalam pasal 4 itu, sumpah jelas. Kita harus menjaga kehormatan. Jangan sampai kita bertingkah laku yang tidak terhormat, gitu. Ya ini penting, dan saya berharap ya sebagai advokat tentunya ya kita mempunyai wadah organisasi ya agar supaya organisasi ini juga ini bisa menjadikan ini perhatian khusus ya. Ini bisa ditindak ini oleh organisasi karena ini sudah mempermalukan profesi advokat, dan harusnya organisasi turun tangan. Ya, jangan membiarkan terus ini berjalan. Karena nanti ya kalau begini terus, lama-lama profesi advokat tidak dihormati lagi, tidak dihargai lagi. Ya. Ini yang saya harapkan ya organisasi advokat ya, siapapun mereka ya berdiri di organisasi yang mana ya, mohon organisasinya masing-masing itu bisa menindak ya kalau advokat yang seperti ini agar supaya ya advokat tidak sembarang lah ya, advokat itu tidak bertindak semau dia. Karena kita ini kan advokat diawasi oleh kode etik, ya. Ada etiknya, ya. Hukum itu berawal dari etik, dari moral. Ya gimana kita sebagai penegak hukum kalau kita sendiri melanggar etik itu? Ya. Itu. Jadi ini yang sangat penting. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu kita ingat, ini juga terjadi karena ya menurut saya ya, ini karena apa? Ya karena terlalu banyak organisasi. Ya terlalu banyak organisasi. Ya beginilah jadinya. Kalau cuma satu organisasi, kita hanya berlaku single bar, tentu ya tidak akan terjadi gontok-gontokan. Kenapa? Ya karena merasa diri mereka tuh punya organisasi masing-masing, jadi tidak peduli, ya kan? Tidak peduli. Ya mungkin kalau dia menyerang terhadap advokat yang organisasinya berbeda, ya tidak masalah, karena dia merasa ya dia akan aman-aman saja, ya kan? Ya, karena tidak mungkin organisasi yang atau advokat yang diserang itu organisasinya bisa memanggil dia karena dia memiliki organisasi sendiri. Jadi inilah pentingnya, sehingga ya sangat penting harus kembali kepada marwah undang-undang bahwa advokat itu organisasi itu harus di bawah satu komando. Jangan sampai ada lagi seperti saat ini. Kalau bisa ke depan ya marilah dilakukan rekonsiliasi agar supaya menyatu lagi, karena memang harusnya kalau ikut dari marwah undang-undang itu, undang-undang advokat itu sendiri ya harusnya hanya ada satu organisasi, single bar, tidak ada multi bar, harusnya seperti itu gitu. Jadi ya ini harus direnungkan lah untuk kita semua juga ya, untuk pemerintah dalam hal ini ya tentunya harus mulai memikirkan bagaimana jangan ini dibiarkan terus lah. Ini tidak baik ya untuk menegakkan hukum. Reporter Berita Indonesia melaporkan. Saya seperti itu.